Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang kuasanya dahsyat dan besar, telah memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan penuh semangat yang baru menikmati firman Tuhan dalam Matius pasal 8. Saya bacakan ayat 27, Bapak Ibu nanti akan juga membaca dalam perikop ini ataupun membaca ayat 23 sampai ayat 27. Matius 8 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, khususnya ayat 27 yang sudah saya bacakan. Judul renungan kita pada hari ini adalah terpesona. Ada lagu dunia Bapak Ibu ya, ku terpesona. Tapi saya nggak tahu selanjutnya, hanya tahu satu kata itu. Nah, terpesona. Di ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu. Heran, kata lainnya yaitu terpesona. Di sini kita akan belajar melihat bagian pertama. Apa Bapak Ibu Saudara bagian pertama? Observasi ya. Kita akan mengobservasi dalam ayat-ayat ini pribadi per pribadi siapa yang ada di dalamnya ya. Tentu kita akan melihat ada Tuhan Yesus, dan kita juga dalam firman Tuhan ini menemukan pribadi yang lain, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya, ketika mereka berada di dalam sebuah perahu, angin ribut ya, peristiwa yang terjadi. Tadi siapa, sekarang apa peristiwanya? Peristiwanya terjadi angin ribut, gelombang. Dan ketika angin ribut itu terjadi, gelombang besar menghantam perahu mereka. Yesus sedang tidur dalam perahu tersebut. Dan di mana peristiwa ini terjadi? Dikatakan di Danau Galilea. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa respon murid-murid terhadap peristiwa yang terjadi? Terjadinya badai, angin ribut, gelombang besar menghantam perahu mereka. Respon murid-murid terhadap peristiwa yang terjadi tentu ada rasa takut yang mengecam hidup mereka. Ada rasa ketakutan, bahkan mungkin mereka merasa bahwa akan mati ketika tenggelam di dalam ombak atau angin ribut itu, ketika perahu mereka akan hancur. Ya puji Tuhan kalau selamat Bapak Ibu Saudara ya. Ada ketakutan besar yang dialami oleh murid-murid. Lalu firman Tuhan menceritakan dari ayat 23 sampai 27, Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya, membaca demi ayat. Respon dari Tuhan Yesus ketika murid-murid ini mengalami ketakutan, mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur di dalam perahu. Dan berkata, kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Markus, Injil Lukas, mereka berkata, mengapa engkau tidak peduli dengan kami? Kami sedang ketakutan. Mereka mengalami ketakutan bahwa terjadi angin ribut, dan Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Dan tapi respon Yesus selain berkata demikian, Yesus pun menghardik angin ribut itu, dan angin itu menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, respon Yesus di sini adalah menghardik angin ribut itu, dan angin ribut itu menjadi tenang. Lalu juga kita akan melihat bagian yang lain, yaitu interpretasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Ya, dikatakan bahwa Yesus menghardik angin ribut itu, dan danau itu pun menjadi teduh atau tenang kembali, sehingga mereka dapat berlabuh, mereka dapat berlayar kembali ya, ketika angin itu sudah tenang dan danau itu sudah juga kembali teduh. Dan interpretasi yang lain, murid-murid dikatakan ketika melihat perbuatan Yesus yang tiba-tiba membuat angin itu menjadi diam, tenang, dan danau itu pun tidak lagi menimbulkan satu gelombang besar yang membuat mereka takut. Mereka terheran-heran sebab mereka belum pernah melihat ada orang yang melakukan hal semacam itu. Belum ada peristiwa ada seseorang yang melakukan sesuatu, menghardik sebuah gelombang besar, angin ribut yang terjadi dan tiba-tiba menjadi teduh, menjadi tenang, menjadi
baik kembali seperti tidak ada apa-apa. Murid-murid menjadi heran. Mereka terpesona atas apa yang Tuhan lakukan. Mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, siapakah gerangan orang ini? Dengan kuasa apa dia melakukannya? Padahal yang bersama mereka adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri dan mereka adalah pengikut Yesus, yaitu murid-murid. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, murid-murid ini belum terlalu mengenal siapa Yesus, siapa guru yang bersama dengan mereka. Meskipun mereka sudah mengenal, tapi tidak seluruh kuasa yang ada di dalam Kristus Yesus yang bersama dengan mereka itu mereka ketahui. Ya, masih banyak rahasia Allah yang ada di dalam Allah kita yang tidak sanggup dipahami oleh mereka maupun dengan kita sampai hari ini. Itu harus menjadi salah satu pengertian dalam hidup kita, bahwa kita sesungguhnya tidak dapat mengerti Allah yang dahsyat dan besar itu. Kita hanya mengerti apa yang Dia firmankan, apa yang kita lihat melalui ciptaannya dan lain sebagainya. Namun Allah itu lebih besar kuasanya, lebih besar kemahamuliaannya, lebih daripada apa yang kita tahu. Demikian dengan murid-murid pada waktu itu. Wow, siapa dia ini? Kenapa dia bisa melakukannya? Mereka berkata seperti itu. Dan murid-muridnya juga takjub. Mereka terpesona, mereka terpakau kagum ya. Mereka bertanya-tanya bahwa hanya waktu itu, pada saat itu mereka melihat suatu hal yang heran, yang ajaib terjadi di depan mata mereka, dan orang yang melakukannya ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan ya, firman Tuhan itu tidak dapat dipahami dengan logika kita. Segala sesuatu perbuatan Tuhan yang ajaib tidak bisa dipahami dengan logika, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hanya bisa dipahami dengan iman kita. Menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan, menerima apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita maupun dalam alam ini dengan iman. Tidak bisa dimengerti dengan logika, meskipun ada hal-hal yang dapat kita mengerti dengan logika kita. Namun kalau kita mau berusaha mengerti Allah, memahami Allah, tahu tentang Allah lewat logika kita saja, maka tidak akan cukup. Kita akan jadi orang yang tersesat karena logika kita tidak akan mampu mengetahui siapa Allah yang besar itu, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam diri Allah sendiri. Dan perbuatan Yesus melebihi isi pikiran manusia. Perbuatan Yesus melebihi isi pikiran saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perbuatan Allah, perbuatan Yesus itu melebihi jangkauan kemampuan otak manusia. Otak kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Sebab otak kita ciptaan siapa? Ciptaan Dia. Tentu seseorang yang merancang, yang melakukannya lebih dong besarnya daripada apa yang sudah Dia kerjakan ya. Nah, manusia hanya mengenal Allah atau mengenal Yesus Kristus juru selamat kita sejauh yang dapat kita bisa mengerti. Namun Allah itu besar kuasanya, melebihi dari apa yang kita dapat ketahui tentang Dia, daripada apa yang kita tahu tentang Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa aplikasinya buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Aplikasi bagi saya, bagi kita semua. Semua perbuatan Allah yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita alami, perbuatan Yesus Kristus dalam kehidupan kita itu adalah perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang besar, perbuatan yang perkasa, dan hanya Dia yang dapat melakukannya. Dan tidak bisa dimengerti oleh logika setiap manusia siapapun, sepintar apapun, sehebat apapun seseorang, tidak bisa mendalami Allah hanya berdasarkan logika saja. Kita hanya bisa takjub, terpesona, terkagum, terheran-heran, tercengang atas apa yang Dia lakukan, atas apa yang Dia ciptakan dan perbuat di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan sejauh mengucap syukur. Tidak ada kata lain atau tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan untuk Allah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya jangan pernah berusaha untuk mengerti semua perbuatan Allah dengan logika saja. Pikiran, ilmu pengetahuan, akal budi itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan kita hikmat. Oleh karena itu ketika kita belajar tentang Allah, ya boleh kita libatkan logika kita, namun tidak berhenti sampai di situ. Pakai akal budi kita,
pakai logika pikiran kita, dan juga harus disertai hati yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Karena setiap perbuatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang di luar pemikiran kita, di luar nalar kita dan membuat terheran-heran, terkagum-kagum, itu hanya dapat dimengerti oleh iman. Tidak bisa kita putar kembali dan kita sangkut pautkan dengan logika kita. Akhir-akhir zaman ini banyak orang-orang yang berusaha menelaah Alkitab, isi firman Tuhan, dan menghubungkan dengan logikanya. Dan kadang-kadang menyalahkan Alkitab, firman Tuhan, bahwa Alkitab itu bukan firman yang utuh. Firman Tuhan itu bisa salah karena itu tulisan manusia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari libatkan logika kita, pikiran kita, tapi harus disertai dengan hati yang penuh iman di dalam Tuhan Yesus. Karena tidak semua hal yang Allah sudah lakukan dapat dimengerti hanya sebatas logika. Harus dipahami dengan iman dan dimengerti, diterima melalui iman kita di dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, pertolongan Tuhan, kesaksian dalam keluarga, ya, masalah-masalah yang Tuhan sudah pulihkan dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu yang sudah banyak mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan terkadang membuat kami terheran-heran, kami terpesona akan apa yang Engkau lakukan dengan kuasa-Mu yang mutlak itu Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk mengerti Engkau bukan terbatas atau sebatas logika kami, tapi kami mau mengerti Engkau, mau menerima Engkau, mau percaya akan firman-Mu, bahkan perbuatan-perbuatan ajaib dengan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah keluarga GIPDI El Shaddai Magelang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Terpujilah Engkau, kekalah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.